Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita masih melanjutkan siri kajian kita tentang bedah kitab Ensiklopedi Akhir Zaman yang disusun oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad hafizahullah. Siri kajian kita pada season ini adalah masih lanjutan tentang masalah fenomena nubuat Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kecil kiamat yang pasti terjadi menjelang munculnya tanda-tanda besar kiamat, dan sekarang yang memang sudah sedang terjadi. Kita mulai dengan tentang maraknya sekte-sekte sesat menjelang terjadinya huru-hara dan fitnah dari tanda-tanda besar akhir zaman. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil Yahud ala 71 atau 72 firqatan wan nasara mithla dhalik." Wa fi riwayah iftaraqatil Yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan kulluhum finnar. Ya, akan terpecah belah kaum Yahudi kepada 71 sekte. Seluruh mereka di neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah kaum Nasrani kepada 72 sekte. 71-nya di neraka kecuali satu. Kemudian waftaraqat ummati, adapun umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang ini, wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Adapun umatku akan terpecah belah mereka menjadi 73 firqah sekte. Wasab'ina ala 73 firqatan. Thintani wa sab'ina firqatan, thintani wa sab'una firqatan fin nar wa firqatan fil jannah. 72 sekte ada di dalam neraka, cuma satu yang masuk ke dalam surga. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah sekalian yang dimuliakan dimanapun berada, hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didapatkan dan ditemui adalah sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman para khulafaur rasyidin bermunculanlah induk-induk daripada sekte-sekte yang akhirnya akan pecah belah menjadi sekte-sekte lainnya. Seperti bermunculan sekte Khawarij. Dan ini munculnya adalah di masa Utsman bin Affan sebagai bibitnya, kemudian marak di zaman Ali bin Abi Thalib yang akhirnya diberantas, dan pikiran itu tetap berkembang sampai pada hari kita saat ini. Kemudian setelah itu muncul sekte Syiah, ya. Dan Syiah berpecah belah pula menjadi sekian puluh pecahan. Sebagaimana Khawarij juga mempunyai ciri khas perpecahan tersendiri di antara mereka, di mana mereka saling kafir mengafirkan yang tidak sesuai dengan kelompok daripada pemimpin mereka. Demikianlah perpecahan-perpecahan itu terus berkembang. Nah, untuk dapat membedakan yang manakah di antara perpecahan-perpecahan ini yang masuk dalam sekte-sekte. Soalnya kalau sekarang kita hitung semuanya, lebih daripada 200 kelompok-kelompok yang ada di bumi ini, ya, atas nama umat Islam, lebih daripada 200, bahkan hampir mendekati 300 kelompok-kelompok Islam. Padahal Nabi mengatakan hanya 73. Tidak sulit kaum muslimin. Dari pecahan-pecahan tersebut, siapa imam tertinggi mereka yang mereka anggap sebagai Yang mereka anggap sebagai sekaliber nabi, yang kata-kata mereka tidak boleh dibantah, ajaran mereka boleh menghapuskan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu dianggap satu sekte. Ya, berarti yang di bawah seperti itu dirunutkan kepada satu saja, kepada satu sekte yang tadi yang besar. Nah, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Nabi mengatakan cuma satu yang dalam surga, firqatun fil jannah. Sementara yang 72-nya di neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Yahudi 71, 70-nya di neraka, satu masuk surga. Nasrani 72, 71-nya di neraka, satu dalam surga. Yang mana yang dalam surga?" Rasulullah SAW menjawab, yang di dalam surga adalah setiap kaum Nasrani yang betul-betul berpegang erat dengan ajaran Isa alaihissalam, dan ketika aku diutus mereka segera bergabung kepadaku. Itulah yang satu kelompok yang di dalam surga. Sementara kaum Yahudi, kaum Nasrani 72, 71-nya di neraka,
yang satunya dalam surga. Yang dalam surga adalah yang beriman kepada Isa sebenar-benarnya dan kepada ajaran yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Dan mana saja di antara mereka yang hidup sampai zaman aku diutus lalu dia beriman kepada aku, itulah satu kelompok yang dalam surga, yang lainnya di neraka. Sementara kaum Yahudi yang 70-nya masuk neraka, satu yang dalam surga. Yang dalam surga itulah seluruh pengikut Nabi Musa alaihissalam yang berpegang erat dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan kepada Taurat sebelum dirubah, sebelum diganti-ganti. Maka mereka itulah yang satu kelompok. Apabila mereka berjumpa dengan zamanku dan mereka beriman kepadaku, itulah satu kelompok Yahudi yang masuk ke dalam surga. Yang lainnya sesat. Berarti Yahudi yang ada sekarang ini seluruhnya Yahudi yang sesat. Nasrani yang ada pada masa ini adalah Nasrani yang sesat. Sebab apa? Mereka sudah tahu Islam agama yang penutup, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Tapi mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Maka seluruh Nasrani hari ini adalah sesat seluruhnya. Yang mau orang Nasrani masuk ke dalam Islam, maka dia termasuk dalam hitungan Nasrani yang masuk surga. Taib hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang Islam menjelang kiamat akan terpecah menjadi 73. Dan ini hak. Benar-benar telah terjadi. Di mana Rasulullah SAW dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata sebagai berikut. Hadis yang diceritakan oleh Muawiyah ini ibarat Allah yang kami muliakan, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam As-Sunnah. Kemudian hadis ini termasuk di antara hadis hasan. Banyak syawahid daripada hadis yang lain yang ikut menguatkan hadis ini. Apa cerita Muawiyah? Ala ketahuilah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqal. Nabi satu ketika berdiri dan di tengah-tengah kami beliau berkata, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah. Ketahuilah, sesungguhnya agama orang sebelum kalian ini telah terpecah menjadi 72 golongan. Ya. Kemudian wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Sementara millah ini, ajaran yang saya bawa ini kata Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar. 72 golongannya adalah di dalam neraka. 72 golongannya adalah di dalam neraka. Wa firqatun fil jannah. Cuma satu golongan saja yang ada di dalam surga. Wahai saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Wahya al-jamaah. Dan Rasulullah menyebutkan yang di dalam surga itu hanyalah al-jamaah. Syekh As-Sindi mengatakan yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan ini adalah as-sahabah. Mereka adalah para sahabat. Dan Allah merekomendasikan dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100. Siapapun yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat, dia masuk dalam satu kelompok yang selamat. Berarti, soalnya ada seorang ustaz di satu negeri, ketika kami mengadakan seminar tentang masalah Syiah, ustaz ini mengatakan, Ustaz, yang menyebabkan umat Islam hari ini terpecah belah adalah karena umat Islam mengikuti sahabat, bukan mengikuti Rasul. Saya katakan, coba buka surah At-Taubah ayat 100. Bahkan Allah merintahkan kita mengikuti para sahabat. Sebab apa? Para sahabat pasti mengikuti Rasul seluruhnya. Toh juga Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati ashabi. Ya, kamu wajib berpegang erat dengan sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku. Nah, kalau umat Islam seluruhnya kembali kepada sunnahnya Rasul dan sunnah para sahabat, maka umat Islam justru malah akan bersatu. Salah itu pendapat yang mengatakan para sahabat-sahabat lah yang menyebabkan umat ini terpecah belah. La haula wala quwata illa billah. Alangkah batilnya fitnah, alangkah rusaknya tuduhan ini. La haula wala quwata illa billah. Ibarat Allah, lanjut kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam halaman 318 ini. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalbu li sahibihi. Ya. Dan nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari umatku ini beberapa kaum yang memperturutkan hawa nafsunya untuk membuat sekte-sekte seperti penyakit anjing gila atau rabies yang menyerang pemiliknya, ya, yang menyerang pemiliknya. Jadi akan muncul kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok itu akan menyerang Islam ini. Inilah dia kaum sekuler, kaum liberal, kaum apa namanya sekarang. Ini adalah Rasul mengatakan situ seperti anjing-anjing yang terserang penyakit gila atau anjing-anjing yang terkena rabies.
di mana mereka akan menyerang tuannya sendiri. Dia akan menyerang agama ini langsung. Orang-orang jil yang ada di Indonesia, orang-orang jil yang ada di seluruh dunia, yang sekarang ini menyebarkan ajaran sekuler, ajaran liberal, ajaran pluralisme dan segala macamnya. Mereka inilah anjing-anjing rabies dengan membawa penyakitnya menyerang tuannya sendiri, menyerang Islam ini sendiri. La haula wala quwata illa billah. Bahasa Rasulullah betul-betul bahasa yang sangat keras dan tajam, ibarat Allah yang kami muliakan. Dan kelompok ini akan betul-betul muncul di tengah-tengah umatku nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yabqa minhu 'irqun wala mafsilun illa dakhalah. Apa lanjut kata Rasulullah SAW, penyakit anjing gila itu ya tidak akan membiarkan saluran darah dan sendi-sendi, melainkan penyakitnya atau virus ini akan menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh Islam ini. Dia akan serang Islam ini dari seluruh sendi, dari seluruh sisi, dari segi muamalah, dari segi akhlak, dari segi akidah, dari segi ibadah semacam, dia akan serang, dia akan coba lumpuhkan tubuh Islam ini. Nah, ini adalah orang-orang atau aqwamun, kata Rasulullah, kaum-kaum yang bermunculan dari umatku nanti di akhir zaman, di mana mereka seperti anjing-anjing gila, ya, seperti penyakit anjing gila atau rabies yang menyerang pemiliknya, yang menyerang langsung kepada Islam ini atau tubuh dalam Islam ini. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga ketika kita mendengarkan ini kita menyadari bahwa sesungguhnya tidaklah patut dan tidaklah pantas umat ini terjebak dalam sekte-sekte manapun. Solusinya cuma satu. Ikuti Rasul dan para sahabat, titik. Nggak ada lagi yang lain. Kalau nama silakan buat. Mau buat nama apa, nggak ada masalah. Ya. Tapi prinsip dalam beragama di kelompok mana yang diadakan, Rasul dan sahabat yang ditirunya, selesai. Rasul dan para sahabat yang ditirunya, selesai. Sekali lagi saya katakan, apakah namanya NU, nggak ada masalah. Apakah namanya Muhammadiyah, nggak ada masalah. Apakah namanya Jamaah Tabligh, nggak ada masalah. Apakah namanya Persis, nggak ada masalah. Apapun nama, toh nama bisa dibuat-buat, bisa dikarang-karang. Seperti yang pernah kami contohkan dulu-dulu. Saya kakak beradik, nama saya Zulkifli, nama kakak saya Zainuddin, nama yang satu lagi adalah Zainal Effendi. Masalah nama nggak ada masalah. Yang jelas kami tetap bersaudara. Bapak ibu kami sama. Itu Al-Quran dan Sunnah. Rumah kami sama, Islam. Kami ada dalam rumah Islam, rumah besar. Sekali lagi, saya ulangi percontohan ini agar kita tidak larut dalam nama-nama yang kita buat-buat. Masalah nama sekali lagi nggak ada masalah. Yang penting ikuti Rasul dan para sahabat. Rasul mengatakan, sepeninggalku kalian akan terpecah belah dan bercerai-berai. Saat itu terjadi, kamu harus berpegang erat dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, kata Nabi. Jelas kan? Kamu harus berpegang erat dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau berkata, inna hadhil ummah la tasluh illa bima suluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan pernah baik, tidak akan pernah menjadi bagus kecuali apabila umat ini dibaiki atau dibaguskan kembali, ya, diperbaiki dengan seperti apa generasi awal dulu diperbaiki, ya. Kecuali mereka mengikuti seperti generasi awal mengikuti. Mereka hanya mengikuti Al-Quran dan sunnahnya sesuai dengan versi Rasulullah dan para sahabat. Demikianlah caranya, ibarat Allah yang kami muliakan. Fenomena yang diceritakan Rasulullah SAW untuk kondisi kita hari ini benar-benar sedang kita saksikan. Nas'alullah ta'ala li walakum al-afiyah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.